Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Senang sekali hari ini kita kembali bisa memulai ibadah kita. Meskipun kita tidak bertemu di gereja, tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah bersama-sama. Adik-adik, sebelumnya mari kita menyanyikan Mars Pelkat PA bersama-sama. Ada bagian yang kakak Layan nyanyikan dan adik-adik menyanyikan bagian yang adik-adik harus nyanyikan. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang terkasih, di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak kali ini, kita akan mengingat kembali tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus yang disalib di Bukit Golgota. Dia mati untuk kita semua. Kita bersuka cita karena maut telah dikalahkannya. Kita bersuka cita sebab Tuhan kita menang. Kita bersuka cita sebab Yesus hidup. Kita bersuka cita sebab Yesus bangkit. Itulah dia Paskah yang kita rayakan bersama. Tuhan kita Yesus, dia berkorban untuk manusia karena kasih-Nya yang besar untuk kita semua. Mengawali ibadah kita, adik-adik, mari buka buku Kidung Cerianya. Buka buku Kidung Ceria nomor 20, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Bapa di sorga mengasihiku, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baitnya yang kedua. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar.
kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita melipat tangan kita menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih karena kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Dan kami bisa merayakan Paskah pada saat ini. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Kami memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan buat kami. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Buka kitab Mazmur, pasalnya yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur 23, ayatnya yang pertama sampai ke-6. Di bawah judul perikop, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang, baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Apa kabar adik-adik? Sehat tentunya ya. Sekalipun di tengah situasi sekarang ini, di mana adik-adik harus belajar di rumah, beribadah di rumah aja, tetapi adik-adik tetap punya semangat untuk memuji Tuhan melalui puji-pujian, doa, serta merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah adik-adik mendapatkan hadiah atau kado dari papa, dari mama, atau hadiah dari teman, atau hadiah dari kakak, barangkali dari adik, atau pernah adik-adik mendapatkan hadiah atau kado dari guru di sekolah, atau dari kakak layan? Tentu pernah ya. Dan hadiah itu banyak macam bentuk. Ada barangkali buku cerita, tempat pensil, boneka, atau kadonya coklat.
yang adik-adik lakukan ketika adik-adik menerima hadiah? Apakah cuek aja atau apa? Tentunya ketika adik-adik mendapatkan hadiah atau kado, adik-adik mengucapkan terima kasih sudah memberikan hadiah buat saya. Terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih ibu guru atau pak guru yang telah memberikan kado untuk adik-adik. Kado barangkali adik-adik dapatkan dari ulang tahun atau naik kelas atau hal-hal yang lainnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, di ibadah Paskah ini adik-adik mendapatkan hadiah istimewa dari Tuhan. Hadiah istimewanya apa ya? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hadiah istimewanya itu ialah iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Wah, kalau bicara tentang iman, barangkali adik-adik bingung ya, apa sih iman itu? Nah, iman itu sama dengan percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, begini ceritanya. Ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, sengsara, jalan salib, lalu dia dipaku di kayu salib dan dia mati, Yesus mati, tergantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena Yesus adalah Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Ketika Tuhan Yesus dikubur di dalam gua yang besar dan ditutup oleh batu yang besar, lalu datanglah dua orang perempuan atau ibu bernama Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Seperti kebiasaan Yahudi, ketika ada orang yang meninggal, mereka datang untuk membawa rempah-rempah. Ketika kedua perempuan ini hendak memberikan rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus, mereka kaget. Wah, kok goanya sudah terbuka? Mereka masuk, mereka tidak mendapati mayat Yesus, tetapi mereka berjumpa dengan orang muda yang berkata kepada mereka, apakah engkau mencari Yesus dari Nazaret? Dia tidak ada di sini. Jangan takut, dia telah bangkit. Jangan takut, Yesus telah bangkit. Adik, hadiah istimewa untuk kita, untuk adik-adik, untuk mama papa, untuk orang-orang yang percaya adalah kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Kehadiran Tuhan Yesus dalam kemuliaan untuk membuat hidup kita menjadi lebih semangat lagi, untuk membuat hidup kita menjadi bersukacita, untuk membuat hidup kita mengalami kebaikan demi kebaikan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sekarang ini, di mana kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit, virus corona masih membuat kita takut dan khawatir untuk keluar rumah, sehingga ada semboyan di rumah aja. Karena Tuhan Yesus bangkit, itu kado yang istimewa buat kita, membuat kita tidak takut, membuat kita tidak khawatir. Sehingga hari-hari kita, hari-hari adik-adik beserta dengan orang tua, diisi dengan doa,
diisi dengan saat teduh dalam keluarga masing-masing, berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan, mohon penghiburan, memohon supaya Tuhan menjaga dan melindungi adik-adik beserta dengan keluarga. Itulah perlunya Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit sehingga Tuhan Yesus menjaga dan menaungi adik-adik dimanapun adik-adik tinggal dan berada. Tuhan Yesus mampu menjangkau karena dia sudah bangkit. Dia bangkit, menang atas kuasa maut, menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa ketakutan, menang atas kuasa kekhawatiran. Yesus sudah mengalahkan itu semua. Sehingga itu yang dinamakan percaya atau iman. Percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus membantu adik-adik menghilangkan rasa takut, rasa khawatir, lebih-lebih menghadapi situasi yang sekarang ini, virus corona yang masih viral, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Pekanbaru, tapi dunia. Ketika kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus akan menjaga adik-adik. Tuhan Yesus akan melindungi adik-adik dari hal-hal yang tidak baik, dari virus corona. Percayanya itu adik-adik kita lakukan dalam doa, kita lakukan melalui doa, kita lakukan melalui perenungan akan firman Tuhan. Kita mengajak papa dan mama untuk sama-sama kita berdoa, memohon perlindungan, memohon Tuhan menjaga kita, supaya ketika kita melakukan kegiatan di rumah aja, atau ketika kita hendak keluar, papa atau mama harus keluar dari rumah untuk pekerjaan, Tuhan menjaga orang tua kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus merupakan hadiah yang istimewa buat kita semua, untuk adik-adik. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk jangan takut. Dia ada buat kita. Dia menjaga kita. Dia memelihara kita, dia memberikan sukacita buat kita semua. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkit, kami bersyukur untuk keadaan kami pada saat ini, sekalipun di situasi yang sulit, di mana virus corona masih menghantui pikiran kami, membuat banyak umat manusia di dunia ini rasa takut dan khawatir. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya, anak-anak yang beriman kepada Yesus Kristus yang bangkit, kami mendapatkan penghiburan, kami mendapatkan kekuatan untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami selaku anak-anak, juga Tuhan Yesus menjaga memelihara kehidupan orang tua kami. Juga Tuhan Yesus menjaga dan memelihara guru-guru kami yang senantiasa juga memperhatikan kami dalam memberikan tugas-tugas. Ya Bapa di surga, kiranya juga Tuhan Yesus memberkati, menopang dokter-dokter, juru rawat
yang memberikan pelayanan kesehatan buat saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Tuhan, mampukan mereka untuk mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan hibur, Tuhan berikan semangat kesehatan selalu buat mereka. Berdoa dan menyerahkan untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan yang baik buat mereka. Juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, berkati para pemimpin mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat daripada Tuhan ketika menghadapi wabah virus corona. Pemimpin kami boleh dengan bijak memberikan keputusan-keputusan yang baik untuk mendatangkan keselamatan, keamanan, kenyamanan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Ya Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja yang dialihkan di rumah-rumah anak-anak Tuhan. Tuhan berkati keluarga, tiap keluarga yang beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan dengar, Tuhan lihat pujian, penyembahan, ungkapan syukur yang boleh dipanjatkan, dinaikkan di dalam nyanyian mereka, melalui doa-doa, melalui perenungan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melihat usaha kami sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, hanya melalui ibadah-ibadah kami di rumah, tetapi tutur kata dan sikap kami boleh menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan untuk situasi yang terjadi saat ini, di mana kami mengharuskan untuk kami tinggal di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua, supaya kami anak-anak Tuhan tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tetapi percaya, beriman kepada Tuhan Yesus yang bangkit, bahwa Tuhan Yesus memberikan sukacita dalam hati dan pikiran kami selaku anak-anak Tuhan, untuk kami tetap berkarya, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat sekalipun di rumah saja. Ya Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan supaya wabah virus corona ini cepat berlalu, sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Kami boleh melanjutkan sekolah kami boleh melanjutkan ibadah kami di gereja, di tiap-tiap lembaga-lembaga keagamaan yang lainnya. Ya Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang boleh merayakan Paskah. Kiranya kami bersyukur untuk Paskah pada saat ini. Tuhan Yesus mengingatkan kami supaya kami lebih giat lagi mencari kerajaan Tuhan. Karena ketika kami giat mencari, menemukan, dan melakukan kerajaan Tuhan, firman Tuhan, maka semua yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, Tuhan akan berikan kepada kami. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan Yesus sampai dengan saat ini. Kiranya kami pun merasakan penyertaan Tuhan Yesus berlaku dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan, hari ini, esok, dan di waktu-waktu mendatang. Ya Bapa di surga, inilah doa dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa,
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajak kami berdoa sempurna. Untuk menyambut firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 83, karena kasih-Nya padaku, baitnya yang pertama dan yang kedua. 1, 2, 3. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Baitnya yang kedua. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, dan persembahan ini akan adik-adik bawa ke gereja dan dikumpulkan pada saat kita sudah bisa beribadah lagi bersama-sama di gereja. Kebangkitan-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitan-Mu membukakan pintu surga bagi orang-orang yang percaya. Kebangkitan-Mu memberi harapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhanku, Engkaulah harapan baru Bagi siapapun siapapun yang ingin memuliakan-Mu. memuliakan. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 265. Yesus berpesan, baitnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap.
kedua. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Baiknya yang ketiga. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Selamat hari Minggu adik-adik, ibadah telah selesai. Salam sehat, gembira, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang terkasih, selamat mengingat rayakan Hari Kemenangan Tuhan Yesus kita yang disebut juga dengan perayaan Paskah. Memang perayaan Paskah pada tahun ini sangat berbeda dengan perayaan Paskah pada tahun-tahun sebelumnya. Namun itu semua tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan Hari Kemenangan Tuhan Yesus melawan maut. Ya, kita semua adalah para pemenang. Adik-adik yang terkasih, adapun tema perayaan Paskah kita pada tahun ini adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari Ibrani 11 ayat 8-10. Dan yang menjadi subtema kita adalah anak-anak GPIB beriman dan menjadi berkat bagi sesama. Adik-adik yang terkasih, setelah nanti kalian mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, kalian semua, kita semua diutus untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada. Biarlah cahaya kasih Kristus terlihat dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita.